Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini kita akan kedatangan tamu. Sebenarnya bukan tamu, teman tapi nggak pernah ketemu. Baru hari ini bisa ketemu. Cari jadwal aja untuk teman ini sangat sulit. Entah kerjaannya seperti apa, saya nggak tahu. Nanti bisa tanya langsung sama orangnya. Ini guys, orangnya guys. ini namanya Marsikan, bisa dipanggil Marcel. Siapa ya guys? Buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsikan. Dulu sih dipanggil Marcel nih. Setelah jatuh langsung kembali lagi namanya Marsikan lagi. Tapi dulu itu teman-teman tuh banyak yang manggil saya itu Marcel gitu. Dulu kan Jaya saya gitu, Jaya ya. Jadi dulu itu waktu saya masih remaja ya. Masih bujangan. Masih bujang lah, belum punya istri gitu. Ya namanya bujang ya. Kalau bujang berarti nggak punya istri. Iya, ya? punya istri. Dulu waktu itu tahun berapa ya? 2003 lah, 2004. Berarti udah berapa tahun ya? Udah hampir Wah, 15 tahun. 15 tahun iya. Ya, itu alhamdulillah ya. Harta kekayaan saya dulu itu banyak itu. Dulu berarti. Iya, dulu. Tapi kalau udah sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah masih ada sih, Masih meskipun ada sedikit ya. sedikit, meskipun tadi mau beli paketan susah-susah kadang gitu. Kadang tadi itu saya beli paketan, udah berapa hari ya nggak megang paketan saya. Nggak punya paketan, bukan megang sih, punya yang Punya. Terus maksudnya gimana ya? Hah? Maksudnya gimana nggak punya tapi megang? Iya, tadi itu udah 3 hari nggak punya paketan. Jadi teman-teman itu banyak yang chatting, nggak ada yang masuk. Jadi sampai teman-teman itu nanya, kenapa kok nggak masuk chat saya gitu. Iya, suruh masuk kalau paketannya nggak ada gitu kan. Iya. Tadi pas punya paketan, itu uang dapat dari undangan Undangan. maulud Acara ya? acara maulud Nabi. Sampai tadi itu saya itu dapat 2 kondangan, kata orang Madura cemoceng gitu, cemoceng moloten gitu. Terus dulu sama sekarang itu pekerjaannya apa? Kalau dulu pekerjaannya jalan-jalan. Jalan, tapi masih jaya gitu. Iya, karena dulu itu kan namanya juga anak muda kan. Anak muda ditanggung orang tua. Iya, masih ditanggung orang tua semuanya gitu. Jadi kemana-mana itu minta duit sama orang tua gitu. Mau ke sana mau ke sini itu pasti minta duit. Ya harus gimana lagi kan, nama orang tua, namanya orang tua juga kasihan gitu, pasti dikasih terus. Nah, kadang-kadang nggak dikasih juga sih. Kalau nggak dikasih tuh saya ngambilnya ngirim gitu. Berarti lebih jaya dulu sama sekarang. Iya, lebih jaya dulu. Sekarang kan sudah nggak jaya lagi sekarang. Nggak, pekerjaannya sekarang gimana? Sekarang pekerjaan kalau pagi sampai jam 11 gitu. Iya. Kerja ikut bapak ke sawah. Oh, ke sawah. Iya. Ngarit ya. Iya, ngarit saya. Dulu manja banget gitu. Nggak pernah kerja. Ya jangankan kerja gitu, tidur aja itu dari pagi sampai jam 2 jam 3 itu bangunnya itu saya. Jam 3 sore. Jam 3 sore itu kerjaan saya dulu. Tapi mewah gitu. Karena fasilitasi oleh orang tua. Tapi Dulu itu anak-anak ya, sebelum itu musim sepeda motor kan dulu itu masih jarang gitu.
bisa dibilang jarang lah, karena teman-teman saya dulu itu teman-teman gue gitu. Iya, teman-teman. Iya, Terus. teman-teman gue Hmm. itu jarang yang punya sepeda motor gitu. Cuma kamu yang punya. Iya, cuman saya yang punya. Berarti Sampai teman-teman itu saya kalau gonceng itu sampai 2 orang gitu yang mau ikut main-main ke rumah cewek gitu. Sampai dikoniin sama saya ke rumahnya gitu. iya. Berarti dulu banyak ceweknya ya. Kalau dulu sih jangan bilang banyak gitu, banyak banget sampai pusing saya itu. Pusing. Pusing. Terus Ya itu tahun 2003 sampai 2004, 25, 26 itu saya kan mondok dulu gitu. 2002 ya. Iya. Iya, 2002 itu mondok. Selesai sekolah di madrasah Gunung Sari, Pakes, Kecamatan Kona, Kabupaten Bangkalan. Sekolah di sana madrasah dulu. Iya. Akhirnya semakin beranjak dewasa dikit, semakin besar itu pengennya mondok. Karena kenapa? Saya melihat orang-orang yang di atasnya seumuran saya itu, aku tuh pengen banget gitu. Seperti orang-orang. Pengen bebas kok, kayaknya orang yang lebih dewasa dari itu kok enak gitu, main-main terus. Makan dari itu saya itu pengen berhenti dari madrasah, pengen pindah mondok. Alasannya sebenarnya itu saya pengen bebas gitu. Nah, kalau mondok kan bebas kan dari orang tua. Iya, dari orang tua. Mau kemana-mana nggak tahu orang tua. Nggak tahu. Padahal setelah mondok itu sebenarnya itu lebih ketat sebenarnya. Kata orang sih mondok itu enak. Sebenarnya mondok itu ya tergantung anaknya juga. Kalau memang anaknya itu punya keinginan atau cita-cita atau punya kemampuan yang luar biasa otaknya, pengen punya ilmu beneran gitu, ya mondok beneran itu namanya. Ya hasilnya ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau saya dulu kan niatnya salah, niat itu saya sudah salah. Makanya kalau niat itu yang benar-benar niat gitu. Karena kata Rasulullah SAW, ya innama a'malu binniyat. Jadi kalau niat itu yang bersungguh-sungguh, bukan main-main. Jadi apapun yang ingin dicapai itu harus dengan niat yang sungguh-sungguh. Saya dengar dari teman. Dengar apa? Dengar bahwa sampean pernah kerja di kota-kota sering gagal gitu. Ya, maksudnya ceritanya gitu. Gimana kok bisa seperti itu? Ya gitulah, saya itu dulu keadaannya meler, kata orang Madura itu meler. Kalau bahasa Indonesianya itu apa namanya, keras kepala. Keras kepala. Kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu, saya nggak paham itu. Berarti bukan dari dirinya sendiri berarti. Iya, dari dirinya sendiri. Makanya itu kan semuanya tergantung dari orangnya gitu kan. Ada keinginan gitu. Iya atau tidak kan, saya sudah bilang tadi kan, kalau punya niat memang benar-benar ya itu pasti sukses gitu kan. Yang Ya penting dulu ada kemauan. Makanya kerja keras. saya itu kerja itu bukan hanya di daerah Indonesia. Sampai saya pernah merantau ke luar negeri. Kemana? Saudi Arabia. Saudi. Ya. Di Saudi Arabia saya 4 tahun. 4 tahun kerja. Terus di sana. Gimana perjalanan di sana? Perjalanannya di sana itu ya sama kayak di sini. Rasanya nggak ada perubahan. Rasanya itu di Arab Saudi sama di sini itu bedanya gimana? Ya bedanya di sana orang Arab, di sini orang Indonesia. Ya maksudnya dari faktor ekonomi apa lebih enak di sana atau di sini? Kan kebanyakan orang Indo itu banyak yang ke Arab cari kerjaan gitu. Banyak yang sukses dari gara-gara keluar negeri. Sebetulnya enggak sih. Meskipun keluar negeri ya, kebanyakan orang yang keluar negeri itu suksesnya itu yang sukses ya. Itu mungkin hanya berapa persen. Itu lebih banyak orang yang gagal gitu. Karena kenapa? Ya kayak tadi tuh, karena orang melihat orang yang sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh itu sangat jarang sekali gitu kan. Sangat jarang sekali orang yang sungguh-sungguh, memang benar sungguh-sungguh.
kerja cuma kerja gitu. Ya kerja gitu ya, kerja emang kerja di sana, cuman ya itu masih kayak seperti yang dulu saya yang sebelumnya ke Anak Jeddah itu. muda, ya. Nah, seperti masih Jiwa-jiwa muda, tapi jiwa muda yang konyol gitu. salah persepsi. Salah persepsi benar. Berarti Ini nggak ada minumannya ya. nggak ada sponsor sama sekali. Ya haus. Ini rugi saya kalau kayak gitu. Rugi saya ini. Ya enggak. Tadi saya kan makan rujak. Tadi saya kan manggung kan, Hmm. ditelepon sama kamu. Sebenarnya kamu harus bertanggung jawab loh Oh, di sini. berarti tadi kamu karaokean ya manggung? Bukan karaoke manggung. Nyanyi, Pak, manggung. Nyanyi, Iya, iya. di apa ikut orkes apa namanya itu? Punya di daerah Bangkalan Kota gitu. Bangkalan. Di sana. Alhamdulillah suara saya lumayan nih. Lumayan. Kata saya. Berarti kalau dipanggil terus tuh lumayan. Ya lumayan. Ya udah dapat job tadi. Pertama job tadi saya itu. Oh, pertama ngejob. Iya. Oh, berarti baru ya. Lalu yang kita kayak gitu. Bikin kesel saya nanti. Itu gatal-gatal ini. Jadi kalau ngeliat kamu ketawa saya semakin gatal ini loh. Udah. Oke. Ini sudah lama soalnya nggak Iya, ketemu. jadi lama nggak ketemu jadi kangen gitu. Iya, udah Lama nggak ketawa gitu sama orang gila ini. Orang gila. Ini sama gila gitu. Karena nggak punya uang ini kan. Hidupnya sengsara. Aduh. Ini pernah ke Arab Saudi kan. 4 tahun Pernah di sana. Semarang. Arab Saudi 4 tahun, Semarang 10 tahun. Di Jakarta lagi. Di Jakarta 1 tahun. 1 tahun. Di Terus? Malang. Terus harapan kamu, harapan sampean sekarang gimana? Setelah kemana-kemana gagal gitu. Ya harapan saya sih Ke depannya ingin ya. tetap berusaha. Berusaha ya. Karena manusia tak selamanya akan seperti itu. Pasti ada perubahan. Insya Dengan Allah. tersendirinya, iya. Karena semakin dewasa orang itu akan semakin pola pikir itu akan semakin berubah. Ya. Jadi melihat apa dari pengalaman hidupnya gitu, bahwa pengalaman hidupnya yang dulu itu dipikir-pikir itu akan membuat seterusnya kita itu tidak akan semangat gitu. Kalau mikirnya seneng-seneng jalan-jalan gitu, masa kayak gitu terus Iya. gitu. Apalagi sekarang saya udah punya istri dan anak gitu. Meskipun enggak 100% lah, 50% itu udah bagus sebenarnya. Oh iya. Berarti Berat sekali. berat sekali. Berarti dalam pikiran kamu pengalaman dulu apa kamu merasa nyesel dulu nggak pernah nggak kerja semaksimal mungkin? Iya, kalau dipikir sekarang sih menyesal sih ya. Cuman itu apa namanya, buat saya sendiri pribadi itu adalah pengalaman hidup saya. Sudah Iya. jalannya seperti Iya. itu. Jadi pengalaman buat saya itu, pengalaman itu adalah ilmu. Jadi buat motivasi untuk diri saya sendiri ke depannya, jangan seperti ini, kalau seperti ini akan seperti ini, kita udah tahu gitu. Berarti motivasi seperti itu bukan cuma untuk kamu, Bro. Ya kalau memang menurut orang sih sebagai motivasi pada pribadi orang lain ya nggak apa-apa. Tapi kan itu motivasi untuk diri saya sendiri. Jangan sampai kembali ke kehidupan yang dulu itu maksudnya. Karena kenapa? Ya seperti itu aja itu. Ya cuma senang-senang gitu. Jadi masa depan itu nggak bakalan mempunyai masa depan gitu.
Berarti kamu sudah lama di sini sekarang. Masih baru sih sebenarnya. Masih Ya masih baru. Kemarin tuh saya ke Semarang. Jadi berapa bulan di Semarang? 2 bulan mungkin, balik lagi ke sini. Setelah ke sini saya balik lagi ke Malang, kerja sope di sana. Yang nganterin makanan itu. terus Ya, terus langsung tinggal di sini terus. Ya, tinggal di sini terus sekarang. Insya Allah. Nggak balik ke Insya Malang Allah lagi. ya nggak balik lagi. Karena kenapa? Karena dari keadaan gitu. Keadaan orang tua saya itu sekarang udah tua, jadi Nggak sehat ya. nggak sehat. Sebentar sakit. Kalau saya itu malah tahu di Jawa pasti sebentar ditelepon orang tua sakit. Jadi pulang ya. pergi. Jadi mendingan di sini aja gitu. Gitu. Anda sendiri udah lama ya di sini ya? Kan dulu saya pernah dengar Anda sendiri tuh pernah ngerjain nasi goreng di Pasuruan. Oh iya. Katanya Dulu saya pernah jualan nasi goreng. punya perusahaan nasi goreng ya. Perusahaan nasi goreng. Gimana dulu kok bisa sekarang move on itu dari nasi goreng itu? Sebenarnya bukan perusahaan. Lebih ke perdagangan. Oh, perdagangan iya. Enggak, soalnya denger kamu itu dulu sukses gitu. Yang jual nasi goreng gitu. Cuma Sebentar beli sepeda motor. Ini anaknya Bu Sri ini sukses gitu. dia pernah jualan nasi goreng minimal 2-3 tahun. Terus kejadian itu rencana aku mau pindah ke Malang. Iya. Kan ceritanya di Malang kan orang rame-rame. Banyak mahasiswa kan di sana. Banyak mahasiswa. Pindah ke Malang, pingin ngikuti jejaknya orang. Kenapa kok ngikut jejak lagi? Gimana? Ya saya kira kalau jualan di sana itu kan bisa rame juga gitu. Karena di sana banyak mahasiswa ya, jadi Banyak padat di mahasiswa, sana. ya. Orang itu mahasiswa semakin banyak. Sekarang itu tambah banyak di sana, macet Macet ya. terus di sana sekarang. Macet sama apa? Siapa orang mahasiswa itu macet. Oh. Mahasiswa tambah banyak sekarang itu di sana, tambah banyak. Kalau pengen ke sana lagi, nggak apa-apa, ramai sekarang di sana. Jangan kan kamu jualan di pinggir jalan, jualan di tengah kuburan sampai di sana. Iya, ramai. Enggak, sepertinya saya tinggal di sini aja. Usaha Tinggal di sini aja. Nah, Iya. apa aja usaha kamu sekarang? Untuk usaha saya Ini balik bos. belum bertanya ini. belum punya usaha. Oh, loh. Masa? Usaha saya cuma YouTube channel. Oh, punya YouTube channel ya. Namanya apa YouTube channelnya? GS Pro. GS Pro. Yang apa itu? Yang ada satunya apa? Sama saya. Sak Masek itu punya siapa itu? Punya teman itu kamu ya? punya teman, tapi punya tim itu. Kalau punya kamu GS Pro ya? GS Pro. Bukan Mika Pro. Bukan. Berarti udah punya pekerjaan ya? Aku masukkan meskipun tadi subscribe-nya masih 3, masih 4 gitu. Alhamdulillah untuk masukan dalam sebulan saya bisa mencapai 5 juta. Oh, alhamdulillah 5 juta. Amin. Ngapain kemalang ya? Iya, ngapain Udah kemalang. 1 bulan 5 juta bro. Itu. Alhamdulillah. Siapa yang dapat 5 juta 1 bulan kalau nggak kerja kerasnya? Ini kalau YouTube bro, cuman kerjanya apa? Buat konten, cuma syuting kayak gitu Podcast 1 bulan ini. podcast gitu. 1 bulan dapat 5 juta bro. Mau kerja apa ayo? Mau kerja apa? Tuh ketawa orangnya tuh. Gila ini. Oh ya. Terus kau itu sekarang udah umur berapa sih? Saya sekarang masih umur 23. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Berarti sebenarnya bohong kamu. Enggak bohong. Enggak bohong kamu. Soalnya dulu aku tuh waktu ngaji ya, Iya. kamu tuh udah ada gitu. Oh. Kamu udah ada. Bener kan? Berarti kita sudah lama kenalnya. Ya iya nama sih. Cuma lama nggak ketemu. Iya lama aku ketemu. Itu jadi kaku lagi gitu. Baru ketemu sekarang. Iya ketemu sekarang. Enggak bener berapa umur kamu? Umur saya sekarang 27.
27 bro. Iya. Udah punya anak berapa? Saya anak-anak. Istri saya belum punya. Lagi cari istri. Ya Allah, masa belum punya istri? Belum punya istri. Kenapa Kak nggak cari istri itu kenapa? Ya Alasannya? mungkin belum siap atau enggak laku. Loh, kalau dulu ya, aku tuh kan pernah tahu tentang kamu gitu kan, waktu muda kamu itu mau banget gitu kan, Iya, banyak iya. sekali Banyak ceweknya, ceweknya. iya, ramo, pokoknya ada yang rebutan kamu gitu, waktu muda itu. Loh, kenapa sekarang kok sampai turun derajat ke cewek itu? Apa aura-aura kasihnya udah hilang? Ya mungkin seperti itu. Apa duitnya gak ada sekarang? Kalau kamu kan dulu terkenal mewah juga kan, Iya. banyak kaya. uang, kaya itu, sampai kamu itu sama cewek nelaktir gitu, makan itu kamu yang bayar semua. Ya, kenapa sekarang? Babenya bangkrut sekarang. Untuk itu semuanya karena seperti ini. Ya Iya, iya. dari faktor ekonomi. Ekonomi. Iya dari orangnya enggak Iya. laku. Laku juga. Tapi mungkin kamu milih-milih. Hah? Sebenarnya nggak ada kata-kata cowok itu nggak laku ya kalau. Iya. Sebenarnya cowok itu loh lebih laku dari perempuan loh sebenarnya. Kadang-kadang kan banyak masih ada orang itu yang tua nikah sama cewek muda, bahkan sampai SMP itu masih ada loh. Itu udah kakek-kakek. Kenapa kamu nggak seperti itu? Masa kalah sama kakek-kakek kayak gitu? Iya, kalau itu kan sudah jodohnya. Oh gitu. Ya. Kalau saya kan prinsipnya kalau saya nggak seneng, saya nggak bisa gitu. Secantik apapun kalau saya nggak seneng, saya nggak bisa. Masa seluruh dunia ini kamu gak ada yang cocok? Ya kalau sebenarnya yang cocok banyak. Yang cocok banyak. Cuma dia yang Cuma nggak cocok ya? Iya. Oh iya iya. Cuma yang saya cocok ke dianya nggak mau. Oh gitu. Kadang saya nggak cocok, dianya Iya, mau. iya. Gitu. Heran saya. Lama yang mau. Bukan lama lagi. Mungkin nggak. Tapi mudah-mudahan kamu kalau nggak punya istri di sini nanti ya. Di dunia ini mudah-mudahan di akhirat dikasih bidadari apa? Enggak, saya pingin sekarang aja. Oh iya, sih pengen sekarang ya. Kenapa? Iya. Kenapa keluar? Ya pingin aja. Oh iya. Tapi sekarang belum ada pandangannya untuk keluarga itu. Ya, siapa gitu. Ya kalau pandangan ada. Terus udah kamu siapa? itu cewek mau nggak nanti kamu? Sekiranya mau nggak? Iya mau, cuma si cewek Masih belum siap. mau melihat aku sukses dulu. Oh iya iya. Ya mudah-mudahan cepat sukses ya. Amin, Mudah-mudahan amin, YouTube-nya amin. cepat maju. Terus banyak yang subscribe, banyak penghasilan. Meskipun nggak dari YouTube terus kan nanti punya sampingan lagi. Katanya Iya. punya lele, bener kan? Lele ada, Sama apa lagi? dekorasi Oh, ada, dekorasi ada. Oh, alhamdulillah berarti banyak ya banyak. kerjaan kamu daripada saya kerjaan tidur melulu. Iya, hutang tapi Hutang. hutang banyak. Enggak apa-apa, yang penting ada kerjaan daripada tidur hutangnya banyak, ya kan? Enakan itu kan. Iya. Kerja mesti punya hutang, yang penting punya kerjaan. Oh iya. Tolong dikasih motivasi untuk anak-anak muda. Untuk teman-teman Anda. Hidup yang sebenarnya itu seperti apa? Oh, iya. Hidup yang sebenarnya itu gimana? Ya, untuk saran saya untuk teman-teman saya. Tapi teman-teman saya udah sukses semua kok. Harus ini kasih motivasi ke siapa ini? Ya maksudnya Cuman saya nggak sukses ini. Ya maksudnya buat adik-adik Oh yang iya, sekarang buat adik-adik untuk ya. bibit-bibit yang mau menginjak dewasa. Oh iya, buat tadi yang sekarang gunakanlah waktumu itu sebaik mungkin. Iya. Karena kenapa? Karena kesempatan tidak akan kembali lagi. Karena perjalanan itu sudah dilewati sama saya semua perjalanan yang perjalanan pahit, perjalanan manis gitu kan, campur aduk pokoknya, tapi banyakkan pahitnya gitu. Meskipun bukan jamu asam urat gitu. Jadi pesan saya buat anak-anak Adik-adik. muda, adik-adik ya yang di bawahnya saya, gunakanlah
hidupmu itu sebaik mungkin gitu. Iya. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai terjadi seperti saya. Nanti ya sebenarnya malu gitu, malu sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang itu udah malu banget itu sama orang-orang kalau kerjaannya seperti itu terus. Jadi kenapa tidak pernah memikirkan masa depan gitu. Sampai sekarang dia punya istri dan anak itu karena apa? Karena tadi itu apa? Apa namanya? Menyanyiakan kesempatan dulu. Sampai sekarang itu sama Tuhan saya belum bukan suudon nih sama Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tapi saya sendiri. Kalau Tuhan itu yang pastinya akan memberi selalu yang terbaik kepada makhluknya. Cuman yang manusia sendiri yang tidak mau, yang tidak sadar gitu. Jadi mumpung masih muda, buat adik-adik ya, buat adik-adik, terutama buat adik-adik saya gitu, belajarlah yang semangat, yang giat dan punya yang bersungguh-sungguh. Karena kenapa? Yang pastinya apa akan menjalani kehidupan yang akan datang gitu. Jadi harus bersungguh-sungguh beneran. Kasihan orang tuanya. Contoh orang tua saya. Buktikan lah intinya. Iya, buktikan, jangan sampai seperti saya. Karena apa, waktunya adalah emas. Kata Rasulullah, al-waktu apa itu? Pokoknya artinya itu waktu adalah emas. Oh. Jadi jangan sia-siakan. Masih banyak kesempatan. Kalau ingin cari pengalaman sih nggak apa-apa, yang penting bisa stabil hidupnya gitu. Seumpamanya ya contoh jalan-jalan sama cewek atau teman-teman, yang penting waktunya kerja, waktunya sekolah, Waktunya pacaran. waktunya pacaran, harus semua itu ada tempatnya. Iya. Itulah hidupnya sebenarnya ya. Iya, masih ada yang lebih benar lagi gitu. Gimana? Ya itu bukan hanya untuk adik-adik ya. Iya. Karena kehidupannya lebih benar itu sampai yang lebih dewasa dari saya itu ada sebenarnya. Nah, makanya dari kesitulah saya itu yang belum bisa mencari hidup yang sebenarnya, yang lebih benar lagi itu. Iya. Itu sebenarnya ada dalam diri masing-masing sebenarnya. Ide cuma motivasi deh. Motivasi. Ya buat teman-teman sekalian, terutama teman-teman saya yang ada di Madura maupun ada yang ada di Jawa, Malang, Semarang, Jakarta dan sekitarnya, jangan lupa tolong di subscribe ya YouTube teman saya ini, kasihan. Kadang rokoknya kayak gitu. Jadi tolong di subscribe ya buat teman-teman yang di Malang, di Madura, nah, khususnya buat teman-teman saya. Apa nama channelnya? GS Pro Official. official. Itu apa artinya GS? Gunung Sari Production. Oh iya, tolong di subscribe ya. Oh iya, jangan lupa di Dan subscribe ya. Dan like juga. Like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.